aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
tiada terukur panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya kesetiaan-Mu Bapa. Sungguh ku rasakan, sungguh telah kulihat betapa baiknya Engkau, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang seperti Engkau, ku kagumi segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang besar. Ku kagumi, oh, Kau begitu baik dan indah, kasih setia-Mu Bapa. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Wow. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata, indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik.
segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan, oh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan, oh, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sesaat lagi kita akan segera memulai ibadah online kita. Mari terus kita bangun mesbah Tuhan bersama keluarga di rumah-rumah. Dan berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk sepekan ini. Ibadah anak muda Youth HOG diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ibadah anak-anak diadakan setiap hari Minggu dan dapat diakses mulai pukul 6 pagi. Ibadah JC atau remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat. GBI Kamboja tetap setia melayani jemaat. Berikut pelayanan-pelayanan GBI Kamboja. Pelayanan konseling,
pelayanan doa, pelayanan pernikahan, pelayanan baptisan dan KKJ, serta pelayanan kedukaan. Sekolah Musik HMAC Pro tetap buka. Untuk informasi kelas, jam, dan peraturan lebih lanjut, hubungi nomor telepon yang ada di layar. Pastikan Anda tergabung dalam KUL, Community of Love, komunitas yang akan membuat kita terus terhubung, saling menguatkan dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam KUL, dapat menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar. Saudara tetap dapat memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur melalui bank transfer dengan nomor rekening BCA 8691 550010 atas nama GBI Kamboja atau dengan memindai QR Code yang ada melalui e-wallet seperti mobile banking, OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan lainnya. Dan juga saudara dapat menabur dan berbagi dengan sesama di tengah pandemi ini melalui dompet peduli KUL di nomor rekening yang tertera di layar. Demikian pengumuman sepekan ini. Untuk info gereja dapat melihat link deskripsi di bawah. Selamat beribadah, selamat menikmati hadiratnya dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya.
Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, kita siapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Saya percaya waktu saudara datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, Tuhan akan melawat saudara dimanapun saudara berada. Mujizat tersedia bagi saudara. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Bersama-sama kita katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih
perlu kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Angkat tangan saudara. Izinkan Dia mencurahkan kasih-Nya bagi saudara. Saat ini dimanapun saudara berada. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan dengan iman. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari angkat kedua tangan kita bersama. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir,
mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Untuk gereja-Mu ya Tuhan yang berada di bangsa ini ya Tuhan. Terus bawa kami ya Tuhan Yesus menjadi penjaga bagi bangsa ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami ya Tuhan. Membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau menjaga, Engkau yang ada dalam kendali ya Tuhan Yesus. Untuk bangsa ini ya Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Presiden kami Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Diberkatilah semua para menteri yang bekerja ya Tuhan di Kabinet Maju ini. Diberkatilah para wakil rakyat yang ada di Parlemen MPR, DPR di bangsa kami. Diberkatilah TNI dan Polri ya Tuhan yang menjaga keamanan di bangsa kami. Diberkatilah ya Tuhan para ahli medis ya Tuhan Yesus yang ada di garda terdepan di bangsa ini. Di dalam menangani COVID-19 ya Tuhan pandemi ini. Dan kami perkatakan kepada pandemi ini ya Tuhan dan krisis ekonomi ya Tuhan yang terjadi di bangsa ya Tuhan. Oh Tuhan, kami perkatakan diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati di mana kami boleh ada ya Tuhan, di Jawa Barat ya Tuhan, di kota Depok ini ya Tuhan. Kami berdoa memberkati kota kami. Diberkatilah Tuhan wali kota kami dan wakilnya ya Tuhan. Diberkatilah ke-11 kecamatan dan ke-63 kelurahan yang ada di kota Depok ini ya Tuhan. Kami berdoa biar penduduk kota ini adalah penduduk yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Dan hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan biar penduduk kota ini ya Tuhan Yesus. Tuhan rindu ya Tuhan akan kebangunan rohani ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Kau membangkitkan anak-anak muda di kota ini ya Tuhan Yesus. Untuk bergerak ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, menggenapi ya Tuhan Pentakosta ketiga. Sebagai generasi Yeremia di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga membawa ya Tuhan para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami. Bapak Gembala Pembina kami dan keempat wakilnya dimanapun Tuhan Engkau mengutus mereka. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan berkati
mereka. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus kehidupan rumah tangganya, kesehatannya Tuhan, kekuatan yang Kau barui ya Tuhan Yesus dari hari ke hari. Kau memberkati pelayanan penggembalaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, demikian juga dengan Bapak Gembala kami tempat ini, Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Yusri Yongki Tovan Wijoyo MTH, berkati ya Tuhan. Kami berdoa memberkati keluarga hamba-Mu ya Tuhan, istri, anak, menantu, cucunya. Kami berdoa memberkati pelayanannya ya Tuhan, penggembalaan ya Tuhan di GBI Rayon 9, berkati ya Tuhan. Kau terus memberikan dan mencurahkan hikmat dan wahyu atas mereka. Dan semua ya Tuhan Yesus, para gembala, para wakil gembala yang ada di Rayon 9 Tuhan, berkati ya Tuhan. Engkau ikat dalam tali kasih-Mu mereka ya Tuhan di dalam menggembalakan penggembalaan di GBI Rayon 9 ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk taman doa rumah pengorbanan, di mana Tuhan Kau membangkitkan para pasukan mempelai-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati Ibu Omi Lohena Pesi selaku pemimpin ya Tuhan. Berkati semua staf yang ada, menara doa, bagian dan semua bagian yang ada, berkati ya Tuhan. Dan juga terus rencana perluasan, pembangunan perluasan ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa memberkati umat pilihan-Mu bangsa Israel ya Tuhan. Berkati ya Tuhan umat bangsa pilihan-Mu ini ya Tuhan. Berkati kota kudus-Mu Yerusalem ya Tuhan. Biar damai sejahtera dan sentosa terus berlimpah-limpah tercurah ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biar api penginjilan, api Pentakosta ketiga kembali ya Tuhan Yesus ke umat pilihan bangsa-Mu ini, Israel ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga mengurapi ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu hari ini ya Tuhan. Terus Kau limpahkan ya Tuhan pewahyun daripada-Mu ya Tuhan, membangkitkan iman kami, membangkitkan kekuatan yang baru bagi kami untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kau memberkati semua umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Kiranya kalau mereka ada yang sedang ada dalam masalah, Engkau membukakan jalan keluar. Yang sakit ya Tuhan, Engkau melepaskan kuasa kesembuhan mujizat-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, ibadah ini kami serahkan kepadamu dari awal, pertengahan hingga akhir. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Umat Tuhan dimanapun Anda berada, pastikan ketika kita masuk hadirat Tuhan, hati kita penuh dengan sukacita. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Serukan haleluya. Oh haleluya. Makasih Tuhan, kami mau bersukacita karena-Mu. Karena Engkau yang telah lebih dulu mengasihi kami. Karena Engkau yang telah lebih dulu yang Kau memberkati kehidupan kami. Yes, haleluya. Mari semua nyanyi haleluya. Nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya. Nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Come on. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari ya saudara, kalau ada kesempatan bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya. Nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya. Nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya.
ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Dahsyat Tuhan, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru, baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru, baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Shalom jemaat GB Kamboja Depok yang dikasih Tuhan. Senang sekali, ini satu kehormatan buat saya. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Yongki, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Depok. Semuanya saya percaya dalam keadaan baik, dan juga jemaat Tuhan semua dalam keadaan baik. Sekalipun Anda di rumah-rumah, saya percaya berkat Tuhan tidak kurang untuk dicurahkan bagi kita semua. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Mari sekarang siapkan hati kita sekali lagi. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami buka hati kami. Beracaralah, berfirmanlah kepada kami. Urapi kami semua Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar perkataan firman-Mu seperti seorang murid yang mau diubahkan, dibaharui dari waktu ke waktu. Berdaulatlah atas setiap kami ya Roh Kudus, Guru Agung kami. Dan urapi hamba-Mu ini untuk berkata-kata, berbicara apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami di tempat kami masing-masing berada di rumah-rumah, kami buka hati kami. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan, kami mau tinggal diam di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Sama-sama kita katakan, amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ingin berbicara firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Bagaimana supaya kita sebagai umat Tuhan diberkati dan mengalami segala kebaikan, perkenanan dari Tuhan justru di masa-masa yang sukar. Saudara tetap menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan di masa-masa yang sulit. Nah saudara, untuk itu mari saya ajak kita membaca bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-37. Firman Tuhan ayat 3 dan ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat 3 dan ayat yang keempat saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang ada di hati kita? Apa yang kita rindukan, kita harapkan terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin itu masih berupa hasrat kerinduan kita. Tuhan, kami ingin mengalami. Saya percaya orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dikenan Tuhan, Tuhan janji, Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tapi syaratnya ada 3 hal yang kita mau renungkan bersama-sama saat ini. Yang pertama, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Dan yang kedua, dikatakan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Yang ketiga, bergembiralah karena Tuhan. Saudara, semua diakhiri dengan suku kata lah. Dalam bahasa Indonesia itu bicara perintah. Jadi kalau saudara mau mengalami, ya Tuhan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, yang pertama percayalah. Itu perintah. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Yang kedua, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Baru yang ketiga, bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Saudara, yang pertama, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Saudara, kalau boleh saya katakan, yang pertama ini berbicara bagaimana saudara dan saya di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dapat dikenan oleh Tuhan adalah orang yang di hadapan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan menunjukkan iman yang benar. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita hari-hari ini? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Mungkin ada yang di antara kita berkata, iya saya percaya Pak, saya percaya. Tapi pertanyaannya, apa yang menunjukkan Anda dan saya percaya? Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman itu harusnya sebuah tindakan. Iman itu bukan berdiam diri pasif dan berkata, ya saya percaya sih, saya percaya. No, iman berupa sebuah tindakan. Karena itu ayat tadi berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat yang kelima. Ini terkait dengan percaya yang Tuhan mau seperti apa. Di ayat yang kelima dikatakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya, dan dikatakan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Tindakan Tuhan, tindakan surga atas hidup kita, itu akan terjadi kalau kita dikatakan menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang mari perhatikan baik-baik. Tuhan mau percaya kita itu dimulai dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu sebuah tindakan. Saudara bertanya, tindakan seperti apa Pak? Saudara yang dikasihi Tuhan, menyerahkan hidup kita itu artinya menyerahkan segala harapan kita, keinginan kita, ambisi kita, bahkan konsep kita, bahkan planning kita. Oh, bagaimana supaya saya bisa berhasil? Oh, bagaimana supaya saya bisa lakukan ini? Bagaimana supaya saya bisa dapatkan ini? Mungkin kita punya pengertian sendiri. Alkitab juga berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, seringkali kita itu sudah punya konsep
bahwa apa yang harus kita lakukan. Saya ini orang bisnis ini, saya harus bisa. Saya ini background saya properti, saya akan bisa properti. Oh, saya ini adalah orang yang ahli dalam bidang pariwisata, travel. Ya, ini bidang saya. Tuhan tuh mau katakan, serahkan itu sama Tuhan. Serahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan gini, berserah dengan pasrah itu dua hal yang berbeda. Yang Tuhan bilang berserah arti serahkan itu kepada Tuhan. Bukan pasrah, kalau pasrah itu diam pasif. Ya, apa yang terjadi, terjadilah. Tidak, Tuhan mau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya, semua hal yang menyangkut konsep kita untuk kita bisa berhasil, itu kita mesti serahkan. Di masa yang sulit, mungkin saudara selama ini karyawan yang bekerja, perusahaan sudah mengalami masalah, kita mulai di PHK, kita nggak tahu bagaimana. Lalu konsep kita cuma berpikir cari pekerjaan baru. Lalu coba melamar, nggak bisa-bisa. Ada seorang berdoa sama saya, minta didoakan. Anak bekerja di pelayaran, ya doakan supaya saya bisa berlayar lagi. Ya, saya doakan. Tapi saya katakan jangan menutup diri terhadap apa yang baru yang Tuhan akan berikan. Serahkan hidup kita termasuk menyerahkan yang namanya karir kita, mungkin kehebatan kita. Mungkin saudara katakan, waduh saya ini ahli bidang tertentu, tapi sekarang perusahaan saya bangkrut, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak tahu. Saya mesti cari kerjaan memang bidang saya. Wait, serahkan bidang itu sama Tuhan. Tuhan bisa mulai dari hal yang selama ini saudara tidak pernah bayangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mau pakai seseorang, itu tidak pernah kita bayangkan dengan cara apa Tuhan mau memberkati kita. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin hari ini saudara sedang kehilangan pekerjaan. Tapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, nanti Tuhan akan mulai tunjukkan apa yang Tuhan mau. Catat baik-baik, berserah. Berserah itu artinya kita menyerahkan diri kepada perubahan yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, tangkap baik-baik. Berserah artinya kita menyerahkan diri kita kepada perubahan yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Saya ingat ada seorang jemaat, ketika usahanya semua habis, dia nggak mungkin. Bisnis ini nggak bisa jalan, semua perhotelan segala macam semua tutup. Tidak bisa berjalan, dia bagaimana? Dia bingung, pariwisata dia berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saudara, dia percaya kepada Tuhan, dia percaya. Tiba-tiba Tuhan bisa tunjukkan hal yang baru yang gak pernah dia bayangkan. Dia ketemu resep kuno. Dia ingat dulu pernah ada resep ini dari orang tuanya, dia simpan. Lalu dia coba, karena tidak ada kerjaan, dia coba buat itu. Dia berikan kepada teman, tiba-tiba teman, ini enak bener loh. Bisa pesen gak? Saudara, dari hal yang sederhana, Tuhan tiba-tiba membukakan sesuatu di mana dia kemudian mendapatkan pesanan sedemikian banyak. Dia diberkati Tuhan dengan cara yang baru. Saudara dikasihi Tuhan, ketika sumur Ishak ditutup direbut orang lain, Tuhan pasti buka sumur yang baru buat dia. Asal dia mau melangkah, dia mau lakukan itu. Saudara dikasihi Tuhan, tadi saya katakan berserah itu tidak sama dengan pasrah. Pasrah kita berkata, aku berserah, I surrender all, I surrender. Tapi surrender yang seperti apa? Seharusnya surrender yang Tuhan mau adalah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, saya ingat ada satu nyanyian yang berkata begini. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepadanya, Tuhan akan tunjukkan jalan buat kita. Tuhan akan tunjukkan jalan. Apa yang harus kita lakukan? Saudara dikasihi Tuhan,
ketika pandemi mulai terjadi sejak bulan Maret. Semua kegiatan, semua jadwal itu boleh dikatakan semua harus di-cancel. Semua jadwal traveling yang sudah dibuat sepanjang tahun sampai bulan Desember. Sudah tahu setiap bulan akan traveling kemana dalam pelayanan. Jadwal-jadwal pelayanan ke luar kota. Itu sudah disusun sedemikian. Semuanya harus di-cancel. Saudara, saya melihat sesudah itu seperti tidak ada pelayanan apa-apa lagi. Kecuali melayani khotbah melalui online kepada jemaat setiap minggunya atau melalui Zoom. Sudah dikasih Tuhan, tapi saya percaya Tuhan tuh mau memulai sesuatu yang baru. Nah, beberapa bulan sebelumnya saya mundur sedikit. Saya ini bukan tipe orang yang sosial media, nggak ada. Saya dari dulu orang yang nggak main sosial media. Jadi kalaupun saya kemudian dibukakan akun untuk sosial media, itu bukan karena saya mau buka. Saya ingat kira-kira di tahun 2019 ada beberapa kejadian di mana saya akhirnya harus dipaksa tanda petik membuat akun sosial media. Saya percaya itu Tuhan. Tuhan sudah bertindak lebih dahulu. Saudara dikasih Tuhan, ada orang yang membuat akun YouTube pakai nama saya. Ada yang membuat akun Instagram dengan nama saya, padahal saya nggak punya. Sehingga semua pengerja di gereja berkata, Pak Weler harus buka, harus buat. Saya kata ya udah buat. Sehingga kemudian mereka mengajukan klaim sehingga akun itu ditutup dan dibukalah akun baru buat saya. Baik IG, YouTube, Facebook juga pernah dibuka dulu beberapa tahun lalu, tapi juga pasif. Jadi sekali lagi saya itu bukan orang sosial media, nggak ngerti. Dan itu pun ditangani oleh staf. Saudara, saya tidak pernah lupa ketika memasuki bulan Februari tahun ini. Kami mendampingi gembala sidang melayani ke Brazil. Pada waktu mau ke Brazil itulah, saya ingat tiba-tiba istri saya tuh belajar bertanya, ini gimana kalau mau upload video atau gambar untuk masuk di Instagram seperti apa. Kemudian istri saya diberitahu, oh harus gini-gini. Sampai di Brasil istri saya mengusulkan, udah masukkan aja, kamu coba gini. Saya baru belajar itu. Dan saya tahu itu Tuhan bekerja. Sekali lagi saya bukan orang sosial media, ya. Jadi ketika saya mulai menangani IG saya mulai upload, tiba-tiba saya baru mulai belajar. Dan itu saudara yang dikasih Tuhan, di bulan Februari, masuk bulan Maret kita tahu semua shutdown. Dan segala sesuatu dilakukan secara online. Dan tanpa disadari, di situ Tuhan persiapkan saya. Selama tidak ada SBB, waktu itu masih total, tidak bisa kemana-mana, saya di rumah saja. Apa yang saya lakukan? Saya mulai mempelajari. Saya belajar bagaimana mengedit audio, bagaimana merekam, mengeditnya, bagaimana saya syuting sendiri, lalu setelah syuting bagaimana saya harus mengedit apa yang saya shoot, dan kemudian bagaimana mengupload ke sosial media. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dahulu saya gak ngerti, saya mulai mempelajari hal yang baru. Saya melakukan apa yang baik yang Tuhan tuntun saya. Saudara dikasih Tuhan, ada hal-hal yang mungkin bukan kita, mungkin kita berkata, oh itu bukan saya. Masa urusan masak, saya dulu gak pernah, masa harus masak. Saudara dikasih Tuhan, kita gak pernah menyadari. Ketika Tuhan memakai Daud, Tuhan gak langsung jadikan dia raja. Dia dulu gembala, dia pikir tugasnya gembala. Enggak. Waktu dia menggembalakan kambing domba, dia sering kali latihan pakai katepelnya. Ia melawan serigala, melawan apa. Dan ternyata itu yang dipakai Tuhan untuk promosinya Daud. Apalagi yang dilakukan Daud, dia suka nyanyi. Dia senang bermazmur, ya sambil menggembalakan kambing domba. Dan itu yang dipakai Tuhan untuk membawa dia ke istana. Tiap kali main kecapi, Raja Saul, roh jahat yang hinggap lari. Disitulah Daud mulai dipromosi. Dan Daud lebih dikenal sebagai apa? Pemazmur yang disukai di seluruh negeri Israel. Dan dia yang menyenangkan hatinya Tuhan. Justru dia dipakai pada hal yang mungkin itulah yang Tuhan sebenarnya udah taruh dari lama. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Paulus dipakai Tuhan, dia seorang pengajar, dia guru, dia ahli Taurat. Wow, luar biasa.
Tapi di masa yang sukar dia menjalani hidupnya. Apa yang dia lakukan? Dia membuat tenda. Dia punya skill bagaimana membuat tenda. Dia mengerjakan itu. Dan itulah yang menjadi sarana menghidupi kehidupannya juga. Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kita lakukan. Maka Tuhan sedang menyiapkan berkat yang besar buat kita. Apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, tidak pernah kamu dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua disediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Katakan amin. Saudara, ketika saya percaya dan saya mulai menjalani, ya, yang saya katakan itu bukan saya dulunya, tapi saya mulai upload. Tiba-tiba saudara, saya nggak pernah duga. Saya bukan orang yang promo dan macam-macam. Itu tiba-tiba followersnya naik begitu cepat, begitu cepat. Dan saya belum pernah nggak ngerti IG Live orang suruh lakukan. Orang yang memaksa saya tahu itu Tuhan. Memakai orang sekitar lakukan, saya lakukan. Orang banyak diberkati. Dan saudara dikasih Tuhan, sekarang setiap hari itu ada banyak direct message ke saya yang meminta permohonan doa. Orang-orang yang minta didoakan, orang yang minta advice, saya doakan tiap hari. Saya melayani jiwa-jiwa melalui sosial media. Apa yang dulu saya tidak pernah bayangkan, Tuhan bawa saya untuk menjangkau bukan hanya Indonesia, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Orang dari jauh dari mana saya bisa sentuh melalui sosial media dalam waktu yang cepat. Saudara, ini Tuhan. Percayalah kepadanya, lakukan yang baik. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hatiku percaya. Katakan sama-sama. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, dikatakan diamlah di negeri, berlakulah setia. Kalau yang pertama percaya itu bicara bagaimana kita dengan Tuhan, percaya. Tapi hal yang kedua, diamlah di negeri, berlakulah setia. Itu artinya apa yang harus kita lakukan terhadap sesama, terhadap lingkungan. Kita diam di negeri, artinya di tempat di mana kita berada. Ya, dan berlakulah setia, lakukan sesuatu dengan setia sesuai dengan apa yang dituntun oleh Tuhan. Saudara, kita berdoa, kita disuruh berdoa untuk lingkungan kita, berdoa untuk kesejahteraan, ya, kota dan bangsa. Saya seringkali setiap pagi jalan pagi, ya jogging pagi atau naik sepeda, saya selalu sambil doa keliling, saya doakan lingkungan saya. Apa yang Tuhan tuntun, saya lakukan dengan setia. Saya ingat ketika masuk bulan April, ini kesaksian saya. Masuk bulan April, saya melihat orang-orang yang membutuhkan. Saya melihat di media televisi ataupun saya baca di koran bagaimana orang membutuhkan. Dan tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya, begitu kuat. Kamu harus menabur. Kamu harus menabur. Ya Tuhan, saya mau Tuhan. Saya bukan orang yang kaya banyak simpanan, enggak. Tapi apa yang ada, saya mau dipakai untuk menabur. Setiap berkat yang saya terima, saya selalu salurkan untuk memberi. Kali ini justru di masa yang sukar, Tuhan suruh saya menabur. Saya mulai menyiapkan, saya tanya ada jemaat yang bisa masak beberapa. Saya tanya, kamu tolong bikin paket harga segini bisa gak? Bisa. Saya pesan 100. Minggu depan saya pesan lagi. Sudah dikasih Tuhan. Itu yang saya lakukan. Lalu dibagikan, kita bagikan melalui sarana gereja atau GBI. Apa yang kita lakukan? Kita bagi-bagikan. Saudara, dan itu Tuhan suruh saya lakukan dulu. Dan ketika saya lakukan, tiba-tiba yang lain digerakkan. Saya mau juga, saya mau juga. Saudara dikasih Tuhan. Kemudian setelah kita memberi makan itu, Tuhan tunjukkan saya untuk memberikan juga. Saya pesan APD untuk dikirim ke rumah sakit. Dan semua itu Tuhan suruh saya pribadi nabur. Dan itu saya lakukan. Tiba-tiba para pengerja berkata, Pak, ini sebetulnya jemaat banyak sekali yang terdampak. Karena masalah ini krisis, ya di PHK, kehilangan penghasilan mingguan, bulanan. Saudara, saya minta tolong didata. Dari cabang-cabang ini ada berapa banyak. Saya diberikan angka, wah kita mesti siapkan. Saudara dikasih Tuhan dari apa yang ada, kami mulai beli beras, kami beli apa semua kebutuhan. Setiap minggu kita mulai siapkan. Dan saudara dikasih Tuhan,
kita mulai menabur. Sejak itu, saya ingat di awal bulan Mei, saya berulang tahun. Dan saya berulang tahun ke-56 pada waktu itu. Saya kemudian berpikir, Tuhan, apa yang saya lakukan? Apa yang saya nggak minta hadiah apapun, tapi apa yang saya mau lakukan? Tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat. Dan saya menyiapkan 56 paket sembako, membagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Pada waktu itu Tuhan, itu muncul di hati saya. Dan saya mau beritahu saudara, itu mungkin salah satu ulang tahun yang penuh sukacita. Karena bukan terima kado, tapi saya memberi. Dan itu membawa sukacita. Dan tiba-tiba karena saya lakukan itu, yang lain tiba-tiba mau menabur. Ada yang menyumbang beras 1 ton, ada yang menyumbang gula sampai setengah kuintal, tiba-tiba ada yang menyumbang macam-macam, begitu banyak. Dan saudara dikasih Tuhan, tiba-tiba kita harus memberikan itu. Dan itu semua saya mau katakan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita berlaku setia. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Karena seringkali kita nggak melangkah, nggak berani untuk melangkah. Kita takut untuk menabur di masa yang sukar, menolong orang lain di saat kita mungkin kita berkata, saya nih perlu ditolong. Ngapain saya nolong orang? Saya juga lagi perlu ditolong. Saudara, saya sering berkata gini, berbuat baik itu jangan menunggu keadaan kita baik. Tapi kalau Tuhan suruh, lakukan. Sebab Dia sedang mau memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan yang terakhir, yang ketiga, bergembiralah karena Tuhan. Kalau percayalah kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Berdiam diri, ya, dan juga berlaku setia itu terhadap sesama lingkungan kita. Tapi bergembira karena Tuhan, itu bagi diri kita sendiri. Sikap kita bagaimana? Kita harus bergembira karena Tuhan. Kalau kita bergembira, itu tandanya kita percaya. Hidup yang penuh inspirasi. Di mana kita berada, kita bawa sukacita. Saudara dikasih Tuhan, mungkin keadaan kita mengalami kelemahan atau susah. Tapi kalau hati kita gembira, bukankah firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, saya ingat ada sahabat saya, teman saya, ya, ketika dia ada di rumah sakit, ya, dalam keadaan yang sudah cukup kritis, sudah mulai keadaan sudah diisolasi. Dan dia suka memuji Tuhan, tapi kondisi dia lemah. Anaknya bertelepon saya, Om, please Om, boleh gak Om ngerekam aja, ya, rekam audio. Karena dia mungkin gak lihat gambar, tapi dia dengar audio. Om kirim, Om rekam, tolong kirim Om, lagu-lagu penuh sukacita. Oke. Habis itu langsung ambil gitar, saya rekam. Oh, saya nyanyi, saudara. Hati yang gembira, itu saya rekam. Lagu-lagu gembira, ku menang dalam nama Yesus. Saya rekam beberapa lagu. Setiap habis rekam, 1 lagu saya kirim. Nanti berapa menit kemudian saya kirim lagi. Saudara, itu saya kirim beberapa hari. Dan sudah dikasih Tuhan, tiap dia dengar, hatinya bersukacita. Hati bersukacita. Dan sudah dia melewati masa krisis. Dan dia menang, dia alami kesembuhan. Sudah dikasih Tuhan, hati yang gembira itu obat yang manjur. Hari ini Tuhan bergembira karena Tuhan. Kalau kita bergembira, Tuhan lihat kita ini umat yang percaya. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Biar di masa yang sukar kita tetap memiliki hidup yang inspiratif buat orang lain. Memberi inspirasi, kenapa? Karena sukacita. Orang akan lihat kamu keadaan gini kok tetap bergembira. Itu bergembira karena Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Kalau sudah bergembira, nanti lihat Tuhan janji tadi, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Mari sama-sama kita deklarasikan lewat nyanyian ini, kita bergembira dalam Tuhan. Dan nanti saya percaya waktu saya berdoa, setiap saudara dengan iman, ya, buka hatimu, engkau pasti mengalami apa yang dijanjikan firman Tuhan ini. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi dengan sukacita. Hati yang gembira
adalah obat. Alkitab berkata obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sama-sama katakan amin. Mari sudah buka kedua tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Oh Rabba Shandara Labata Kaya Radabaya Shandara Labalabala. Sudah berbahasa roh, mari sembah dalam roh. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Oh Rabba Sakaya Radabalabalabala. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kuatirmu kepada Tuhan. Serahkan juga segala konsepmu juga. Biar Tuhan membuka satu yang baru. Serahkan hidupmu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Oh Rabba Shandara Labalaba. Saat ini umatmu di rumah-rumah Tuhan kau jamah. Singkapkan segala rahasia-rahasia di mana Tuhan mau memberkati mereka. Bukakan hal-hal yang baru di mana kau akan menuntun umat. Oh Rabba Sikiara Labala, aku berdoa. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan hiburkan. Sekarang ubahkan hati mereka untuk melihat setiap kesempatan yang dibuka oleh Tuhan. Setiap pintu-pintu baru yang disiapkan oleh Tuhan. Berikan kepada umatmu keberanian, percaya untuk melakukan apa yang baik yang disuruh Tuhan. Sehingga akan berkati mereka. Umatmu yang diam di negeri, di kota, di tempat mereka berada, dan jadi berkat di mana mereka berada. Pakai umatmu menjadi berkat kepada lingkungan. Ku percaya Tuhan, orang yang berlaku setia diberkati oleh Tuhan. Ku berdoa umatmu hari-hari ini, tidak ada yang jadi lemah. Semua akan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan. Hari ini bergembiralah karena Tuhan. Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu akan terjadi atas setiap jemaat Tuhan. Engkau menyediakan yang mereka perlukan. Berkati keluarga-keluarga, berkati pribadi lepas pribadi. Tuhan, setiap apa yang dikerjakan oleh umatmu, Tuhan buat berhasil. Sekalipun itu hal-hal yang mungkin bukan skill kami. Mungkin kami tidak pernah lihat sebelumnya, tapi pintu yang baru yang dibuka Tuhan, kami mau melakukan dan berkati setiap apa yang dikerjakan umatmu. Terpujilah Tuhan Bapa yang baik, yang memelihara kami, tak berkesudahan kasih setiamu. Tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi untuk setiap kami yang mengasihi Tuhan. Diberkatilah engkau jemaat Tuhan. Tuhan dengar doa kami dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Come on. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka
tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya,